Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like dan komen agar siar dakwah tetap menggema seantero jagat raya. Islam dalam hidup kita pada batas-batas tertentu tak ubahnya seperti smartphone di tangan kita. Betapa banyak fitur canggih tersedia di dalamnya, tapi begitu sedikit yang secara sadar kita gunakan dan manfaatkan. Bahkan sebagian besar fitur-fitur tersebut belum kita ketahui apa manfaatnya dan bagaimana menggunakannya. Ketika membeli smartphone, kita berusaha mendapatkan tipe dengan spesifikasi terbaik dan fitur terlengkap, namun dengan harga paling terjangkau. Para penjaga toko handphone akan menjelaskan itu semua dengan canggih, seakan mereka lah yang membuat dan merakitnya. Di hadapan mereka kita akan merasa betapa sempurna handphone yang sedang kita tawar, dan betapa rugi dan menyesal kita kalau tidak membelinya. Tapi setelah membelinya dan membawanya pulang, mulailah smartphone yang canggih tadi menjadi biasa. Sehari-hari smartphone itu berangsur menjadi biasa mengikuti irama hidup kita yang juga biasa-biasa saja. Walaupun sesak dengan fitur canggih, sehari-hari ia lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal standar, menulis pesan, membuat foto dan video, melakukan video call, merekam, memasang alarm, dan fungsi-fungsi sederhana lainnya yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan smartphone paling sederhana sekalipun. Smartphone adalah barang yang terasa paling berharga, namun paling mubazir dalam hidup kita. Ketika ia hilang atau tertinggal, atau baterainya habis, atau paketannya habis, atau wifi-nya putus, kita merasa seakan-akan 2/3 hidup kita terhenti. Namun ketika aktif kembali, ternyata biasa-biasa saja. Pesan super penting atau status dan posting super mendesak yang kita bayangkan masuk saat smartphone kita tidak aktif ternyata tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak sepenting dan semendesak yang kita bayangkan. Kita para pengguna smartphone tak ubahnya seperti sopir angkot yang duduk di kokpit atau ruang pilot pesawat. Ratusan tombol dengan ragam fungsinya terpampang di hadapan kita, tapi mungkin hanya kemudiannya yang kita pahami dan kemudian kita sentuh. Tapi mungkin hanya kemudinya yang kita pahami dan kemudian kita sentuh. Begitu pula lah lebih kurang gambaran Islam dalam hidup kita. Sebagai agama yang sempurna, Islam menyediakan segala yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, baik di dunia saat ini maupun kelak di akhirat nanti. Islam mengatur dan memberikan tuntunan bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan agar hidup kita sesuai tuntunannya. Dan karena mendapatkan ridhonya, Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia agar dunia kita harmonis dan menjadi bakal akhirat kita yang manis. Namun demikian, kesempurnaan ajaran Islam terasa menjadi sederhana oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan kita dalam memahaminya dan memanfaatkannya secara maksimal dalam hidup kita. Kebanggaan kita sebagai muslim dalam banyak hal bisa dibilang sebagai kebanggaan pasif. Kita bangga memeluk Islam karena kita tahu bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar, yang diridai oleh Tuhan, dan yang akan mengantarkan kita menuju surga. Tapi sekali lagi, sering kali ini hanya kebanggaan pasif, karena kita tidak tahu bagaimana bentuk real dan nyata dari ajaran Islam yang kita yakini selamat dan menyelamatkan itu. Ketidaktahuan ini membuat Islam kita sering berhenti pada tingkat keyakinan saja,
tapi tidak benar-benar tahu apa dan bagaimana detail ajaran Islam yang kita yakini itu. Atau bisa jadi kebanggaan pasif itu bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena ketidakmampuan kita mentransfer pengetahuan agama kita menjadi tindak laku dan amal nyata dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, keislaman kita berhenti pada level lisan dan hati. Islam kita lebih banyak berupa apa yang kita yakini dan kita ucapkan, belum sepenuhnya berupa apa yang kita amalkan. Karena kedua sebab tersebut, Islam kita menjadi bagian sederhana dan standar, hanya berupa pengguguran kewajiban atau hanya berupa ritual rutin yang seringkali tidak memberikan efek psikologis atau sosial yang berarti. Islam kita seringkali hanya salat 5 waktu lalu selesai, atau puasa Ramadan lalu selesai, atau membaca Al-Quran lalu selesai. Kita tidak tahu apa yang lebih dalam dan lebih jauh dari itu. Islam yang kita yakini sempurna itu akhirnya menjadi seperti smartphone canggih yang hanya dipakai bikin foto, video, menelpon dan mengirim pesan. Salah satu ajaran Islam yang begitu sempurna namun sering tidak dimaksimalkan oleh kita orang Islam adalah salat. Kata menyia-nyiakan salat menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang begitu berharga, tapi tidak dimanfaatkan atau tidak dimaksimalkan sebagaimana seharusnya. Salat disyariatkan untuk banyak sekali kebaikan, tapi tidak dimanfaatkan. Salah satu hikmah agung di balik ibadah salat adalah sebagai penghalang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Tapi tentu saja ini bukan sesuatu yang otomatis. Tidak semua orang yang salat otomatis atau dengan sendirinya akan terjauhkan dari semua hal keji dan mungkar. Buktinya, dalam kehidupan nyata para pelaku kemungkaran juga umumnya adalah mereka yang menunaikan salat. Ini berarti salat belum difungsikan sebagai penghalang kemungkaran. Orang yang salat belum sepenuhnya sadar bahwa ketika menunaikan salat pada hakikatnya ia sudah berikrar untuk tidak melakukan segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Terima kasih kepada sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.